berasal dari jan, yang juga tertutup, tersingkap dari pandangan kecuali Allah berkehendak, sama seperti malaikat bisa terlihat, tetapi jin tak dapat melihat malaikat, kecuali Allah izinkan pula, seperti iblis melihat malaikat Jibril. Sebuah jin dalam kisah Aladin dan lampu wasiat yang ada di Legoland. Ia masuk pada kategori makhluk gaib jenis jin, ada pula makhluk gaib jenis malaikat dan jenis ruh. Dalam kitab Tazib al-Lughoh lil Harwi, ia bermakna bersembunyi, menahan diri, atau menutupi dirinya dari manusia. Bapaknya para jin adalah al-jin bernama Saum atau Samum, diriwayatkan dari Ibnu Abbasra. Ketika Allah menciptakan jin pertama kali dari api yang berkobar, dia berkata kepadanya, "Katakan permintaanmu." Saum menjawab, "Kami meminta kepadamu agar kami dapat melihat, tetapi kami tidak mampu dilihat, kami sirna di bintang surah, dan kami tidak mati kecuali kami dalam kondisi muda seperti anak kecil." Kemudian Allah mengabulkannya. Lalu keturunan jin tersebut mulai tersesat dan selalu berperang antar sesama bangsa jin. Ketika diutus Rasul, utusan malaikat bernama Yusuf, ia pun terbunuh. Lantaran terbunuhnya utusan jin, maka Allah mengutus dan menguji Azazil untuk menaklukkan dan menyadarkan para jin kafir tersebut di bumi ini. Dari Aisyah Ra, Nabi SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang berkobar, sedangkan Adam atau manusia diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian." Hari Muslim. Jin memiliki akal dan nafsu, mempunyai silsilah keturunan pria dan wanita sama seperti manusia, juga memiliki kepercayaan agama yang berbeda sesuai zamannya. Pemimpin jin adalah Azazil al-Harits yang sebelum Nabi Adam AS ada menjadi pimpinan jin beserta para malaikat di jagat raya alam semesta ini. Saat itu ia tunduk taat dan tauhid kepada penciptanya Allah SWT. Lalu datang suatu masa Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS dari tanah. Iblis menentang Allah karena tak mau sujud memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam AS. Iblis arogan, akibatnya, ia mendapatkan murka dari Allah dan diusir dari surga. Maka Allah mengutuk jin Azazil tersebut menjadi iblis. Lalu setelah itu iblis meminta jiwanya abadi sampai hari kiamat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit alam semesta yang maha luas ini dan suka mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan kabar atau kabar. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 9, nomor 72. Sahabat kalian ini, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah setan." Hari Muslim nomor 2236. Khalid bin Walid pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu, dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, beliau menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya, sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hari Nasai dalam Sunan Al-Kubro 11547, Al-Mushili dalam Musnadnya 866. Pada suatu ketika, ada seorang anak yang gila, tak sadarkan diri, diberikan pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, "Keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah." Dalam sebagian redaksi hadits lain disebutkan, riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi." Hari At-Tabrani. Dalam satu hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar."
Tatkala aku duduk budak wanita itu memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali dan Utsman. Dia masih memukul rebana, tatkala dirimu yang datang budak wanita itu melemparkan rebananya. Kan setan pun sangat takut apabila bertemu Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnul Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Dalam hadits lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hari, Tirmidzi, perang dan bersiasat untuk menjerumuskan umat sampai hari kiamat. Tentara iblis di level negara biasanya mempunyai satu leader dengan sekutu 9-10 jin keturunan iblis dari negara lain yang mempunyai total pasukan sampai 3 miliar jin kafir dengan full senjata dan perisai, bersiasat sistematis untuk membinasakan jin muslim dan menyesatkan jin korin manusia, pada dasarnya mengambil sukma untuk diperbudak. Jika mereka kalah dan para jin binasa, lain dengan keturunan iblis yang abadi mereka hanya terluka parah atau tertangkap terkurung dan dapat memulihkan lukanya dengan bertapa selama 1 tahun, lalu siap mengumpulkan pasukan kembali dan begitu seterusnya sampai Dajjal turun. Musuh utama jin muslim, jin korin muslim dan umat Nabi SAW. Cara mendapatkan pasukan jin, dengan membambunkan yang bertapa atau cari dimanapun berada lalu taklukkan jin atau iblis tersebut setelah itu diajak bersyahadat untuk memeluk Islam, khususnya tugas kaum spiritual yang kompeten. Umumnya jin korin ketika manusia meninggal akan menanti di makamnya sesuai amalan manusia itu sendiri, ia dapat menjadi jin hodam kepada manusia lain yang dikehendaki dengan penyatuan kerohanian, spiritualisme, itu juga apabila korin tersebut berminat. Maka dari itu bila berziarah ke makam ucapkanlah doa keselamatan untuk mereka, haram meminta bantuan apapun itu, kecuali Anda yang membantu mereka dengan doa sesama muslim dan muslimat. Maka dari itu, perbuatan mengkafirkan orang Islam hukumnya haram sebagaimana hadis Nabi SAW, bila seseorang mengkafirkan saudaranya, yang muslim, maka pasti seseorang dari keduanya mendapatkan kekafiran itu. Hari Bukhari. Jadi ini artinya ancaman dari Rasulullah tentang tidak boleh mengkafirkan makhluk. Jin kafir, setan bala tentara iblis. Untuk level ini disebut jin keturunan iblis, ia tak akan kompromi bila manusia mengadakan perjanjian dengan mereka, bersekutu dengannya musyrik yaitu orang yang menyekutukan Allah SWT dengan selain Allah SWT, orang yang memuja berhala, musyrik murni, perbuatan dan musyrik pemujaan pesugihan, pengasihan, jual jiwa kekebalan akan binasa tersiksa di alam gaib dan alam barzak. Jauhkan kita dari golongan seperti ini. Ilmu jin keturunan iblis ini hanya ingin mengambil sukma manusia menjadi budaknya. Nauzubillah min zalik. Cara mengatasi orang yang terganggu godaan setan, sudah terikat dengan iblis yaitu, membaca ayat kursi dan al-muawizatain, ruqyah syariah, khusyuk berdoa kepada Allah, tobat cepat-cepat mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, berkurban dan tawakal kepada Allah. Inya kepada manusia, karena memiliki rasa takut akan bahaya dari manusia. Wujud jin yang demikian disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Wujud seperti manusia siapapun kecuali sosok Nabi Muhammad, mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun. Serta bisa berwujud Bani Adam seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraka bin Malik kala mereka hendak pergi menuju Badar. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak, seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Karena warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan jin dan mempunyai kekuatan panas. Beberapa hewan dianugerahi bisa melihat jin, seperti keledai dan anjing. Aku cemburu karenanya. Tak lama ia kembali dan menyaksikan tingkahku, lalu ia berkata, "Apakah kamu telah didatangi setanmu? Apakah setan bersamaku?" Jawabku, "Ya, bahkan setiap manusia." Kata Nabi Muhammad, "Termasuk engkau juga?" Tanyaku lagi, "Betul, tetapi Allah menolongku hingga aku selamat dari godaannya." Jawab Nabi,